Satu-satunya pasangan calon yang lembaga surveinya terdaftar di KPU NTB hari ini adalah 02. Yang wajib terdaftar di KPU itu adalah lembaga survei yang untuk menghitung quick count, hasil quick count. Makanya 01 ini tidak fokus, yang fokus itu hanya 02. Itulah yang ingin saya jelaskan. Mau mendetailkan itu, Pak. Inilah yang saya mau jelaskan. Kalau mau percaya survei, tanyalah sama orang yang memang paham survei. Ya kan begitu. Jadi begini, Bos. Kita lanjut lagi, langsung aja. Berarti ini Bang Sandi pilih nomor 2 juga ya? Oh pasti dong. Nomor berapa, Bang? Nomor Angkat dulu 2. dong tangannya, Pilih, kasih lihat kamera. Pertanyaan nomor 2. Ya, ini pemberitaan di media, ini semuanya dari pasangan calon ini menang ini, Bang. Menang survei ini, Bang. Survei. Nah, jadi seberapa percaya diri ini ketiga perwakilan dari pasangan calon masing-masing tentang survei ini? Semua menang ini jadinya. Bagaimana ini, Bang? Kalau saya memang dari awal punya satu trust kepada lembaga survei, tapi tidak semua lembaga ya. Karena saya juga di Jakarta kerja di lembaga survei. Jadi kita pahamlah mana lembaga survei yang kecap-kecap, mana lembaga survei yang memang dapat mempertanggungjawabkan metodologinya, mana hasil survei yang memang hanya dipakai untuk menggiring opini. Kita paham itu. Setahun yang lalu, survei Dr. Zul itu waktu masih sama Zul Rohmi seperti yang disampaikan memang cukup tinggi. Kami punya approval rating itu di atas 70%. Kemudian kolek terhadap elektoral itu kami bisa nyampe di atas 40% waktu itu. Tapi karena memang realitas politik Zul Rohmi itu berpisah, makanya kami harus terpaksa membagi dua berdasarkan lembaga survei itu ya, hasil dari lembaga survei itu. Persoalan siapa yang dapat lebih banyak, siapa yang dapat lebih sedikit, ya mungkin itu nanti bisa dengan argumentasi yang lain. Tetapi yang saya ingin persoalkan di sini, karena kemarin sempat juga itu beredar video-video soal saya mempersoalkan video viral ini, survei. Bang, videonya. Ada lembaga survei yang melakukan, yang katanya konon katanya melakukan survei berikut dengan metodologi apa dan lain, tapi dia tidak terdaftar, tidak terafiliasi ke organisasi lembaga survei seperti Persepi misal, atau lembaga organisasi yang lain. Yang kedua, dia juga tidak terdaftar di KPU. Artinya kalau menurut Profesor Kurniawan, dosen UNRAM itu, hasilnya pun sebenarnya ilegal. Kalau lembaganya ilegal, hasilnya pun ilegal. Itulah kenapa PKPU itu mengatur agar lembaga survei itu dia minimal terdaftar. Yang mana sih ini lembaga survei yang mana? Saya nggak. Ini yang tahu ini nomor 3. Nah, itu sebenarnya yang saya persoalkan kemarin. Tetapi kalau tadi pertanyaan tentang keyakinan, Ya, biar jelas dulu maksudnya, biar orang. Nusra Institute. Oh nah, gitu. ini udah disebut ini. Oke, udah disebut. Ya, kalau masalah itu. keyakinan 02 tentang hasil survei, karena memang kami punya lembaga survei sendiri yang mengawal itu survei setiap bulan. Satu-satunya pasangan calon yang lembaga surveinya terdaftar di KPU NTB hari ini adalah 02, kedai kopi. Yang lain ini kan ilegal semua. Dalam arti ilegal itu tidak terdaftar. Itu definisinya ilegal menurut Prof. Kurniawan. Kalau keyakinan itu kami sangat yakin bahwa ada terjadi dinamika, ya memang Pak Iqbal turun, Ibu Rohmi juga turun. Ya tentu yang disurveikan ini keinginan orang, hati orang, pilihan orang, bukan benda mati. Kalau yang disurvei berapa jumlah putih hitam yang ada di jalan raya mungkin tidak akan berubah-berubah. Tapi kalau hati, keinginan yang disurvei tentu dia berubah. Mungkin hari ini dia mengatakan pilih 01, datang 03, bawa mie misal. Tapi tidak bawa apa-apa kalau 03 biasanya. Ya pasti dia berubah. Begitu juga kalau misalkan di tempat-tempat yang kita bahasakan hanya kategori merah, kuning, dan hijau misal. Kalau dia datang calon-calon itu sesuai dengan preferensi pemilih yang ada di lembaga survei itu, dengan seperti misal, apa alasan Anda memilih ini? Ya karena didatangi, ya karena dibawa logistik, ya karena ada tokoh yang sodorkan misal gitu. Ya itu kan semua bisa berubah sesuai dengan apa alasan mereka untuk memilih, kan begitu. Tapi sampai hari ini kami kalau 3 syarat keyakinan itu seperti dia bilang hakul yakin, ainul yakin, dan ilmu yakin, ketiga-tiganya saya yakin Zul ini pasti menang. Amin, mudah-mudahan. Yakin ya? Ya. Gitu, yakin. Yakin lah. Kita lihat nanti. Silakan. Sudah langsung disenggol tadi, Jadi, Bang, silakan.
Saya sebetulnya heran ya, kenapa kita lihat hasil survei itu panas gitu. Survei ini kan sebetulnya lebih kepada konsumsi untuk kita yang sedang berjuang untuk pasangan calon. Itu sebagai tolak ukur atau referensi kita, gerakan kita sudah sampai mana dan capaian kita sudah sampai mana. Nah, jadi yang dimaksud dengan hasil survei Nusra Institute kemarin, itu pun sebetulnya awalnya ya, itu tidak akan dibuka, tidak akan disebarkan, tidak akan dipublish gitu. Cuma ya pada akhirnya dengan pertimbangan tertentu, oke lah, it's worth publishing gitu. Kemudian masalah legalitas, sebuah lembaga survei yang namanya lembaga survei dan sudah legal ya, mereka dengan metodologinya mereka sendiri mereka bisa melakukan survei yang mereka lakukan. Masalah mereka terdaftar di KPU, yang wajib terdaftar di KPU itu adalah lembaga survei yang untuk menghitung quick count, hasil quick count. Jadi ya menurut saya adalah silakan menggunakan lembaga survei manapun, bahkan kalaupun kita melakukan poll tracking di medsos-medsos kita yang sebetulnya itu juga sangat subjektif, tergantung dari follower dan orang yang kita reaching, ya silakan dipublish gitu. Nah, karena pada akhirnya adalah itu semua akan menjadi referensi dari gerakan kita untuk memenangkan pasangan calon yang ingin kita menangkan gitu. Ya, jadi referensi dari hasil perjuangan, keputusannya silakan dipublish atau tidak publish, balik lagi ya tadi ke masing keyakinan calon. Itu bukan, itu salah seperti yang disampaikan Pak Jizun. Karena kan kita ini, Salahnya di mana, Bang? kita ini kan berargumentasi berdasarkan pada aturan yang memang ada kontekstualnya kan. Kan itu ada PKPU-nya. Baca saja PKPU itu, tidak ada yang mengatakan bahwa boleh survei dengan lembaga apapun tapi tidak boleh quick count kecuali terdaftar. Nggak ada bilang begitu. Di PKPU itu jelas mengatur bahwa lembaga yang boleh mempublikasikan hasil survei itu adalah lembaga yang terdaftar, terafiliasi ke dalam organisasi-organisasi lembaga survei. Ada Persepi namanya, ada juga riset opini publik namanya. Itu jelas aturannya itu. Tapi tidak ada satu orang pun yang boleh melarang orang untuk meriset, untuk mensurvei, asal tidak dipublikasi. Tapi kan Pak Jizung bilang itu untuk konsumsi sendiri. Ya kan dia bilang begitu tadi beliau. Mana ada untuk konsumsi sendiri, tapi di detik.com bilang Zulkifli jeblok surveinya, pakai data Nusra Institute. Itu kan artinya untuk menggiring opini, wajar dong kami ini keberatan gitu loh. Ya mungkin jurnalisnya yang memberitakan. Iya, yang memberitakan itu memang orang Yang namanya untuk konsumsi pribadi ditanya pun dia tidak jawab. Itu konsumsi pribadi. Tapi kok ditanya ini ya berarti itu dia memang tujuannya untuk menggiring opini. Apalagi itu, kalau mengumpulkan jurnalis. ini lagi mengumpulkan jurnalis. Apa gimana? Itulah tadi yang saya katakan. Ini bentar. Itulah yang tadi saya katakan. Zulkifli ini satu kata tindakan mereka. Mereka ini apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Jadi gini. Kalau tiga ini beda. Bilang survei untuk pribadi tapi diobrol ke saya sini. Kita dengarkan dulu klarifikasinya, Bang. ini kan memang sudah menyangkut ke ranah jadi survei itu adalah satu bentuk riset. Jadi ya Pak Dr. Zainul Yasni juga sangat, ya Dr. Junaid juga sudah sangat familiar dengan hal-hal seperti ini. Jadi ada aturan untuk publikasi dan memang publikasi dalam hal ini memang tidak mesti publikasi seperti publikasi yang di Science Direct dan seterusnya yang punya sistematika tertentu gitu. Tetapi memang lembaga-lembaga survei seperti Nusra Institute dan lembaga-lembaga survei yang memang sudah punya legalitas untuk melakukan survei, mereka itu punya hak untuk melakukan surveinya sendiri dan mempublikasinya dengan cara mereka masing-masing. Ya silakan bisa kalau memang itu ilegal, ya silakan. Yang namanya barang ilegal itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya bisa dilaporkan dan bisa dituntut. Katanya sudah dilaporkan tadi. Kalau 02 tidak ada melaporkan. Oh, gitu. Yang melaporkan itu pihak dari di luar 02. Karena ini kan sedang begini loh Mbak Mega. Kalau Anda mengikuti pemberitaan hari ini, LSI Denny JA dengan LSI untuk Jakarta, itu kan mereka sedang disidang kode etik oleh lembaga survei tempat mereka terdaftar, asosiasinya. Karena hanya perbedaan 3-5%, mereka disidang loh.
Lah kalau di sini lembaga kami, lembaga Umi Romi misal kemarin, atau sebut saja lembaga survei yang mengawal Umi Romi, angka kami segini. Lembaga kami, angka kami segini. Tapi lewat Nusra Institute, kami 20% loh bedanya. 3% aja orang di sidang, apalagi 20% kan gitu. Sama Bang Sandi ini, yang tidak Nggak terima dia. itu 20%-nya atau mereka yang nge-publish sebenarnya? Bukan, yang saya tidak terima itu, mereka ini kan menipu lewat ilmu. Ini kan ilmu ini di keras. sini. Mana, Bang? Jadi begini. Menipu kah itu, Bang? Ya menipu lah kalau tidak sesuai dengan metodologinya, dengan hasilnya. Jadi begini ya. Seorang, katakanlah ada seorang rakyat jelata, namanya si A. Dia kemudian menggunakan loudspeaker. Jalan dari ujung Mataram sampai ujung Lombok Timur. Dia mengatakan, "Woi, ternyata nomor sekian unggul," gitu. Sampai habis itu. Ini sebelum masa kampanye. Kita tidak bisa salahkan itu. Karena itu adalah hak dia untuk mengatakan hal itu. Oh, Nah, alias tambah keliru lagi. alias nih. alias begini. Gitu. Ya itu Yang terjadi ini analogi untuk jurnalis Iya. atau ini sebelum ini yang mereka maksud saya gini. Ini begini. terima aja karena Ini yang begini. satu memenangkan, Maksud saya karena tadi kita sedang membicarakan tentang tingkat confidence atau tingkat keyakinan. Ketika kita yakin bahwa rakyat bersama kita, kenapa kita mesti terusik dengan hasil-hasil survei seperti memang, itu gitu loh. Memang 02 03 ini berbeda, tapi ini yang saya mau katakan Mbak Mega, itulah keuntungan saya pernah sekolah di SMK dan berkuliah di teknik sipil, karena kami mempelajari ilmu-ilmu dasar statistika. Beda orang mengucapkan ini menang dengan menebak dengan menggunakan statistika secara ilmu dan metodologi, beda. Makanya dia bisa disidang karena ada perbedaan yang harus dipertanggungjawabkan itu. Itulah kenapa dia disidang. Kalau ini tadi kan ilustrasinya ada masyarakat kecil teriak-teriak ini menang. Itu kan dasarnya itu adalah hayalan. Ya kan dasarnya itu adalah nujum lah kita bilang. Karena dia Kita berpikir bahasakan menang. oknum saja lah. Iya, oknum. Tapi kalau yang ini kita ada ilmunya, Mbak. Statistika itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Iya, ada. Kenapa? Iya. Saya kasih tahu begini. Penduduk Indonesia itu 278 juta. DPT-nya hampir sekitar, kalau tidak salah itu 157 jutaan ya. Kalau saya kalah nanti koreksi. Bagaimana caranya ratusan juta itu bisa diwakili oleh 880 orang secara ilmu metodologi di lembaga survei? Kasih tahu saya bagaimana caranya. Bang, Ya. pasti mau jawab ini. Itu adalah karena dia menerapkan suatu metodologi survei yang benar, statistika tadi itu. Berarti kalau misalnya Nusra Institute dia sudah mengatakan bahwa kami menggunakan ilmu metodologi yang sudah benar dan ternyata hasilnya memang 02 anjlok, Anda tetap nggak terima itu? Enggak, begini. Kami akan terima manakala Kalau 02 naik. bukan, kami akan terima manakala lembaga survei yang kami gunakan juga menunjukkan hasil yang sama. Tapi kami tidak akan terima kalau itu dipakai untuk menggiring opini, perbedaannya cukup sangat signifikan. Itu kami tidak terima. Berarti kira-kira 03 menggiring opini itu. Ya, jelas lah. Jadi- saya nggak mengatakan Jadi- logika, itu anggaplah perbuatan Iya. dari oknum-oknum lah. Tapi begini, yang punya survei Nusra Institute itu adalah salah satu ketua dari partai pengusung 03. Apakah itu bisa dibantah ya silahkan aja. Ya, jadi gini. Ini kan memang sangat sehat untuk berdebat masalah riset. Ini kan masalah riset metodologi. Jadi teman-teman di depan nih yang kuliah juga kalau ya metodologi riset itu kalau ada survei itu kan kita ya ada namanya random sampling, ada namanya cluster sampling dan seterusnya. Kenapa kita pakai sampel? Karena kita tidak mungkin melakukan sensus gitu. Nah, selama metodenya sudah jelas, tadi sudah disebutkan berapa jumlah sampelnya, yang hasilnya itu, ya silakan sekarang jangan kemudian yang dikritik itu adalah hasilnya, kritiklah metodenya. Maka yang dikritik adalah kenapa Anda pakai 800 sekian orang gitu. Nah sama dengan dalam metode ilmiah, dalam dunia ilmiah, saya misalnya sekarang sedang membaca jurnal dari Science Direct. Saya melihat orang ini
menemukan, seorang saintis menemukan bahwa penyakit A bisa disembuhkan dengan buah A yang karena ada ekstrak katakanlah senyawa C gitu. Nah, akan tetapi saya juga tersinggung karena hasil penelitian saya sebelumnya bertolak belakang dengan itu. Nah, maka saya lihatlah metodenya. Nah, kalau saya kemudian melakukan review terhadap hasil riset yang dipublish tadi ini, saya kemudian akan mengkritik metodologinya, sehingga itu kemudian akan membuat narasi baru yang mengatakan bahwa oke, berarti kita perlu melakukan penelitian yang lain sesuai dengan hasil rekomendasi dari pengkritik barusan itu. Nah, kenapa itu yang kita tidak lakukan sekarang ini gitu? Makanya ini Bang Zizun, Pak Dr. Zizun, jadi Bang Dian ini nggak terima itu karena surveinya itu gapnya itu terlalu jauh, sehingga secara metodologi dari masalahnya dari beberapa survei yang beliau punya itu tuh gapnya terlalu jauh, hanya jomplang sekali, makanya nggak diterima. Begitu kira-kira. Memang yang paling mengerti Bang Zul itu ya Umi Rohmi, ini nomor satu. Tapi begini maksud saya Mbak Mega, kalau beliau memaparkan tentang survei tadi mungkin karena beliau membaca, tapi kalau saya memang kerja di situ. Jadi mau menggunakan metode apapun, kadang hasilnya itu nggak akan jauh-jauh beda. Karena begini, orang yang kita survei itu pun itu berdasarkan angka yang ada di BPS. Misalkan contoh berapa pemilih perempuannya, berapa pemilih prianya gitu, lakinya. Itu dasarnya itu data survei, Kita kembali lagi ya Bang, tadi ke statistik. perbedaan yang cukup jauh dari survei 03 dan 02 yang itu menurut Bang Sandi ini kalau memang metodenya bagus mungkin atau menurut Bang Sandi sesuai, nggak sejauh ini ya. Jadi tetap permasalahannya ada, atau yang saya bisa highlight adalah jomplangnya tadi hasil survei itu, gitu ya. Kita Bukan itu. apa jadinya ini Bang? Di survei kami masih menang. Tetapi di survei Nusa Institute itu ditaruh di nomor 3. Di survei yang punyanya Pak Zul. Punya Pak Zul dong. Kan udah disampaikan waktu itu sama Jadi masing-masing punya survei sendiri-sendiri. Yang memenangkan Ayo, kita- Survei sendiri-sendiri aja. Di manakah posisi Iya, dari kita pasangan dengarkan. nomor 2? Dan nomor 3 coba tes nih. Oh iya, jadi tadi saya memperhatikan mereka saling gebuka aja tuh. Iya, kita dengerin dulu. Karena nggak saling enggak. Segmen 1 yang berdua. Bagus, Jadi bagus, begini, kalau kami itu meyakini bahwa hasil survei itu bukanlah hasil takdir Tuhan, ya. Itu masih angka-angka. Tapi Bang Dian karena kerja juga di lembaga survei, beliau sangat paham bahwa cara kita membaca survei itu tidak bisa hanya sekali one shot gitu, ya nggak Bang Dian? Benar, Jadi karena dinamika terjadi gitu, dinamika sepanjang proses bahkan dalam 1 minggu saja pengambilan Bisa itu berubah. bisa berubah dinamika. Tapi dalam membaca survei ini buat teman-teman, supaya bisa melihat cara membaca survei itu adalah kita ngelihat tren. Jadi tren pergerakannya itu gimana? Survei Umi Rohmi ini di berbagai lembaga survei, mau siapa-siapa, di situ trennya itu terus naik. Ya, trennya itu terus naik. Di Bang Zul, beliau mungkin mengatakan di lembaga surveinya kita masih tertinggi, tapi trennya itu turun. Yang sebelumnya misal 70 atau 60. Ini kan kata 40. surveinya Umi Enggak, Rohmi. enggak, ini di lembaga survei Bapak juga silahkan dicek Oh enggak, trennya kalau itu gini. kalau di survei kami itu tetap kami Kita itu dengerin menang. Sebentar, Bang. sebentar. Tetap Dengerin itu. dulu dari Jadi gini. survei 01, 02 dan 03. Oke, oke. 01 Dari ini dulu, gimana, Bang? ya dari dulu kalau dicek dulu lembaga survei yang dipakai misalnya itu OMI gitu atau lembaga survei yang mana itu 02 itu paling rajin, Bang Zul paling rajin ngeluarin survei. Sekarang tuh jarang-jarang karena tren itu terus turun. Survei Umi Rohmi di awal-awal beliau itu rendah, urunan ketiga bahkan disalib sama pendatang baru Pak Iqbal. Tapi ketika Umi Rohmi dapat partai, pendukung para relawan makin bergabung dan sebagainya, pendukung 02 yang makin kecewa juga sama 02 yang beralih juga ke Rohmi Firin, akhirnya itu jadi naik. Tren itu makin naik bahkan sampai Poltreking yang kemarin juga di situ menyatakan bahwa kita itu, padahal itu Poltreking itu kita tidak terafiliasi juga gitu. Tapi menempatkan posisi 01 itu tertinggi. Dan itu tren itu terus naik. Walaupun dulu dari Poltreking sendiri sebelumnya itu kita tuh anjlok. Nah yang kita lihat itu adalah tren. Jadi walaupun misalnya tinggi, tapi trennya cenderung turun, dia akan terus anjlok tuh.
Makanya wajar kalau misalnya 03 memberitakan kalau 02 itu anjlok turun gitu ya. Karena yang menurut 03 yang dibaca trennya ya. Kalau saya itu tren. Ya sekarang kan ini yang sedang berebut itu adalah 02 dan 03 karena 01 itu karakter pemilihnya itu strong voters. Kalau yang ini kan transaksional. Jadi iya serius. Jadi Ini udah bisa dijawab nggak ini? jadi begini. Yang punya strong voter itu kan 01. Mau gimana pun kita makin kuat. Soalnya ntar saya lupa apa yang tadi disampaikan. Iya, mungkin ini bisa Nggak. jadi Nggak, jadi gini, biar nih Bang Dian ini tahu kalau cara membaca survei itu adalah orang ngelihat tren. Ya, yang dilihat itu tren. Jadi trennya itu pergerakan data itu apakah dia terus cenderung naik ataukah turun naik atau dia cenderung turun gitu loh. Nah, yang cenderung turun naik ini 03 ya. Yang konsisten turun itu 02, yang konsisten naik itu 01. Nah, ini yang mau saya bantah. Karena ini mengacu pada lembaga survei yang memang digunakan oleh pihak 01. Jadi dikecap-kecapin, diseneng-senengin. Nah, kalau buka kita mau data. objektif, kan begini. Kalau mau objektif, oke lah kita pakai satu lembaga survei yang tidak digunakan oleh 01, 02, dan 03. Salah satunya adalah LSI Deni JA misal. LSI Deni JA itu jelas kita menang tinggi. Cek pergerakannya, trennya Tunggu dulu, lagi. makanya aku jelasin. Memang nggak sabar 01. Ini kan kita, abang lebih paham. Begini, gitu saya loh. jelasin makanya. Saya jelasin dasar-dasarnya. 01 itu gabungan antara existing dan starting. Itu dalam ilmunya. 02 itu existing. 03 itu starting. Itu dasarnya. 03 kenapa dia naik begini trennya, itu ya? Karena dia mulai dari nol. Ini kan starting. Orang belum pernah ngapain, dia maju. Saya pun kalau maju gubernur pasti naik. Walaupun naiknya nggak banyak, karena saya mulai. Contoh kalau setahun yang lalu saya mengumumkan diri menjadi calon gubernur, ya pasti naiklah survei saya dari 1, 2, 3, entah dari sampai berapa. Karena posisi starting. Kalau Umi Rohmi ini kan posisi starting dan existing. Beliau sudah punya itu pembagian dari approval rating tadi. Beliau sudah punya angka itu, walaupun mungkin tidak sebesar Dr. Zul, misal 15. Karena beliau kerja turun Berapa ke masyarakat lebih tinggi, setiap Pak, hari. approvalnya Bentar itu? dulu. Karena beliau kerja setiap hari, kampanye kesana kemari, wajar naik menambahi angka existing, ya kan? Jadi existing beda sama posisi existingnya Dr. Zul. Dr. Zul itu misal posisi existingnya 25, naiknya nggak seperti 03, pasti 1, 2, 3, 4 gitu, nggak langsung naik 5 gitu loh. Karena dia posisi existing, dia sudah punya angka yang tinggal dia tambah sesuai dengan angka kebutuhan menang kita. Kalau sekarang kita mau menang dengan angka 35% ke atas, Dr. Zul existingnya 30, ya kan tinggal nambah 5 dari 6 bulan yang lalu. Kan begitu logikanya. Di Loteng tapi gimana? Itu Nanti dulu kita main spesifik. Makanya 01 ini tidak fokus, yang fokus itu hanya 02. Itulah yang ingin saya kan jelaskan. mau mendetailkan itu, Pak. Inilah yang saya mau jelaskan. Kalau mau percaya survei, tanyalah sama orang yang memang paham survei. Ya kan begitu. Jadi begini, Bos. Ini orang yang ini lembaga yang namanya OMI ini Oke. sudah mengawal Dr. Zul itu hampir 7 tahun. Kedai kopi ini mengawal Pemprov NTB berapa tahun? 15 tahun. Sejak zaman TGB. Mengawal kedai kopi. Kedai kopi sampai hari ini mengatakan bahwa Zul Buhel masih menang. Apa yang kita bisa percayai daripada konsistensi sebuah ucapan? Ya kan begitu. Kedai kopi mengatakan TGB menang periode pertama, menang. Mengatakan periode kedua TGB menang, menang. Mengatakan Zul Rohmi menang, menang. Itu artinya konsistensi. Bisa dipercaya, trustnya. Tapi kalau Nusra Institute ini kan aneh-aneh. Ya, kita cukupkan sampai di sini kayaknya ya, Bang Sandi maupun Kak Jizun dan Kak Yasti sudah berbicara mengenai keyakinan mereka terhadap surveinya masing-masing kan. Sudah dijelaskan tadi dari mulai ada referensi, gimana cara kerja, tadi ada highlight juga metode, membicarakan tren. Nah, dari Bapak Ahmad Junaidi ini bagaimana sebenarnya survei itu dan apa itu survei? Sekalian kita mengedukasi untuk pemirsa ataupun di kolom komentar tuh sering soalnya tuh komen-komen kayak apaan tuh survei paling dibayar, apaan itu semuanya menang-menangin sendiri, apalagi kan semakin memperkuat statement itu. Jadi silahkan komentarnya tentang Saya ingin snapshot bagian dari survei, bukan dari sisi metodologi, kemudian ini bukan untuk 2 SKS, kuliah metodologi kuantitatif. Tapi saya ingin lihat bahwa, saya ingin mengatakan banyak pendapat orang tentang survei gitu.
Orang tua saya nanya, ini yang lagi menang siapa gitu. Dan kemudian saya akan bilang semuanya menang menurut surveinya masing-masing. Maka kemudian yang saya ingat di situ adalah demokratisasi data. Demokratisasi data artinya adalah kami berhak tahu gitu. Kami punya channel untuk tahu. Kami bisa membuka. Bagi yang bisa membaca di level literasi fungsionalnya, angka-angka survei itu hanya akan terlihat sebagai sesuatu yang ya seperti tadi dibungkus identitas gitu. Itu bisa diatur. Di pertanyaannya, artinya saya percaya tentang metodologi survei, tapi saya tidak percaya apakah pertanyaannya memang setia sama metodologinya gitu. Karena bisa aja misalnya dia disurvei setelah dikasih bansos, misalnya seperti itu. Itu hal-hal yang sudah sering muncul dalam pembicaraan tentang survei. Kemudian yang kedua, apakah kemudian ini kita akan ikuti? Misalnya saya sebagai swing voter misalnya, saya masih bisa memilih 1, 2, atau 3. Atau misalnya saya adalah pemilih 2 yang bisa pindah ke 3, atau pemilih 1 yang bisa pindah ke 3. Nah inilah yang kemudian kadang-kadang kita harus kasih tahu. Ada namanya kecacatan berlogika yang namanya bandwagon fallacy. Yang menganggap bahwa bandwagon itu artinya mana nih yang paling banyak, berarti dia yang paling bagus. Nah itulah kemudian pengambilan kesimpulan dari silogisme yang salah gitu. Nah, bandwagon fallacy itu dia bisa saja menjadi sebuah artinya misalnya 99% memilih ini gitu. Ada sedikit kemungkinan bahwa itu bukan pilihan yang tepat karena akhirnya kemudian kita percaya pada intersubjektivitas atau pikiran kolektif dari sebuah masyarakat. Tapi kalau angkanya masih berkelahi di antara 35, 20, 15 dan seperti itu, saya khawatir kalau pemuda itu malah kemudian saya pilih yang menang aja deh. Itu cara pikir yang paling bawah dalam pendidikan politik. Saya pilih yang menang aja. Oke, emang kalau kamu milih yang itu, nanti kemudian kamu ketahuan milih, emang kamu diajakin jadi bidang apa gitu kan? Anda dijanjiin apa dengan memilih itu? Pilihlah kemudian isu Anda apa gitu. Misalnya pendidikan, isumu lingkungan. Anda itu lebih sayang kemudian orang yang misalnya mau naik Rinjani mau pakai kereta gantung apa enggak gitu. Nah seperti itu. Nah jadi survei itu akhirnya kita bisa lihat sebagai pendidikan dari literasi angka aja gitu. Kalau misalnya kita bisa buka datanya, maka kemudian kita bawa ke ruang-ruang kelas untuk orang yang rata-rata masih belum memutuskan, ini nih datanya. Ini nih yang kurang setia sama metodologi itu gitu. Dan ini kadang-kadang seperti ini Pak, ada namanya false flag operation, operasi bendera yang false gitu, salah gitu. Kadang-kadang kita bisa bilang bahwa, oh saya nggak tahu jurnalis mana nih yang posting gitu, padahal itu buat saya sendiri gitu. Tapi bisa aja itu di belakang, itu disusupi. Nanti kamu posting aja tuh, tapi saya nggak akan ngaku. Sama seperti orang yang kemudian meledakkan sesuatu dan menggunakan baju yang terafiliasi dengan grup tertentu. Supaya yang dikira adalah grup itu. Itu namanya false flag. Dan itu biasa dalam politik, kemudian misalnya seperti ini, baliho 01 ada yang dirobek. Kemudian 01 bilang ini pasti kerjaan 2 dan 3. Tapi itu bisa false flag. Sebenarnya melakukannya adalah 01 untuk menjadi victim gitu. Nah, jadi kadang-kadang cara bermain politik itu ada yang sudah sangat ketahuan tapi tetap dilakukan karena memang berhasil, seperti scammer yang kita kok bisa ya. Tapi itu masih bisa karena orang tertipu dengan itu. Nah, jadi mengenai angka-angka ini, saya akan sampai pada kesimpulan bahwa kalau kita masih ikut sama bandwagon fallacy atau ngelihat survei siapa yang paling tinggi dan kemudian tidak berpikir tentang kepentingan kita sebagai pemilih di situ, maka itu adalah pesan yang salah dalam Sumpah Pemuda tahun ini gitu. Ya. Jadi semoga ini kita bisa setia dengan angka-angka tersebut, kita demokratisasi data dan kemudian jangan sampai melakukan bandwagon fallacy itu. Demikian. Selamat Hari Sumpah Pemuda Merdeka!